adik-adik, saatnya kita belajar lagi. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Ajak ayah, ibu, atau kakak untuk mencatat pertanyaan ya. Kerjakan soal yang diberikan dengan bantuan orang tua atau gurumu. Ayah bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi numerasi, yaitu visualisasi bentuk dua dimensi, mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mendeskripsikan bangun datar. Hari ini kita akan belajar matematika ya adik-adik. Kita akan belajar geometri dan mengenal bidang datar. Yuk kita belajar bersama. Senang sekali kita sekarang jumpa lagi untuk mempelajari bidang datar. Bidang datar yang kita pelajari kali ini adalah tentang lingkaran. Sebelumnya kita sudah mempelajari bangun ruang, ya. Sekarang kita mempelajari bangun datar. Kalau kita lihat ini adalah bentuk bangun ruang tabung, coba kita lihat permukaannya. Permukaannya ini bisa kita katakan lingkaran. Dalam matematika dinamakan lingkaran. Kita lihat ini lingkaran. Bangun ruang kerucut juga kita bisa perhatikan permukaan ini lingkaran. Sekarang akan kita gambarkan di papan tulis, diperlihatkan ini adalah lingkaran. Ini lingkaran, ini lingkaran, ini lingkaran. Yang ini bukan lingkaran. 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 Sekarang kita akan mempelajari bidang datar segi 4. Saya akan ambil bangun ruang kubus ini. Kita perhatikan. Di sini permukaannya segi 4. Mengapa dikatakan segi 4? Karena sisinya ada 4. Ini sisinya 1, 2, 3, 4. Ini juga ya permukaannya. Ini juga segi 4. Perhatikan sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Kita juga bisa ambil ini. Ini balok. Balok permukaannya ini juga segi 4. Sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang kita lihat ini prisma, ini permukaan ini kita katakan juga segi 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang akan kita gambar di papan tulis. Kita lihat di sini. Ini adalah segi 4 ya. Ini segi 4, sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini segi 4, sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga segi 4, sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga segi 4, sisinya 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga segi 4, sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Demikian juga ini. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lihat yang bukan segi 4. Di sini adalah gambar yang bukan segi 4. Ini bukan segi 4 karena sisinya lebih dari 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga bukan segi 4. Ini adalah segi 3. Sisinya ada 3. 1, 2, 3. Ini juga bukan segi 4. Kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini juga bukan segi 4. Ya. Ini adalah lingkaran, bukan segi 4. Sekarang kita akan mempelajari bidang datar segitiga. Saya akan mengambil bangun prisma. Perhatikan permukaannya di sini, dia berbentuk segitiga. Mengapa disebut segitiga? Karena sisinya ada 3. Ini juga segitiga, ya. Sisinya ada 3. Sekarang kita akan menggambar segitiga di sini, bidang datar segitiga. Ini adalah segitiga. Sisinya ada 3. 1, 2, 3. Ya. Ini juga segitiga. Perhatikan sisinya ada 3.
1, 2, 3. Ini juga segitiga, sisinya ada 3. 1, 2, 3. Sekarang saya akan memperlihatkan yang bukan segitiga. Walaupun ini bentuknya seperti segitiga, tapi ini bukan segitiga karena dia bukan garis lurus. Jadi ini bukan segitiga. Ini juga bukan segitiga karena sisinya lebih dari 3. 1, 2, 3, 4. Ini juga bukan segitiga karena sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini lingkaran, bukan segitiga. Yang ini sisinya ada 4, bukan segitiga. 1, 2, 3, 4. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, berilah 2 contoh benda yang permukaannya berbentuk A. Lingkaran, B. Segi 4, C. Segitiga. Dicatat ya, berilah 2 contoh benda yang permukaannya berbentuk A. Lingkaran, B. Segi 4, C. Segitiga. Jawablah pertanyaan. Adik-adik, dalam segmen kedua ini kita akan mengenal bidang datar melalui benda-benda di sekitar kita, termasuk dari kue-kue. Ajak ayah dan ibu untuk mencari dan mengenali benda-benda tersebut ya. Baiklah, kita sudah mempelajari bidang datar, segitiga, segi 4, dan lingkaran. Sekarang saya mengajak kedua teman-teman kalian untuk mempelajari, melihat benda mana yang permukaannya berbentuk segitiga, segi 4, dan lingkaran. Di sini bersama Sania dan Raihan. Coba Raihan tunjukkan kepada teman-temanmu mana benda yang permukaannya berbentuk bidang datar segi 4. Yang mana? Iya, mengapa disebut segi 4 ini ya Rehan ya permukaannya? Coba tunjukkan sisinya ada 4. 2, 3. Iya, pandai sekali. Mana lagi bidang datar segi 4? Iya, coba tunjukkan. 1, 2, 3, 4. Iya, 4. Ini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ini juga boleh ya. Ini juga segi 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga tuh ya, ini juga segi 4, sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Benda mana lagi yang, oh ini betul, ini juga segi 4 permukaannya. Ini segi 4 teman-teman. 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang coba Sania, mana benda yang permukaannya berbentuk segitiga? Bidang datar segitiga. Ya, yang mana? Kasih tunjuk teman-teman biar teman-teman bisa tahu semuanya. Ini bidang datar segitiga. Kenapa segitiga disebut segitiga? Karena sisinya ada 3. Coba tunjukkan sisinya ada 3. 1, 2, 3. Iya, yang mana lagi? Yang mana lagi? Mana lagi? Ya, ini juga. Yang mana yang segitiganya ya? Yang mana ya? Yang permukaannya segitiga yang mana? Iya. Iya, ini yang permukaannya segitiga. Sisinya ada 3. Sekarang Rehan, coba tunjukkan mana yang permukaannya berbentuk lingkaran. Iya, ini berbentuk lingkaran. Coba kasih tunjuk teman-teman. Kasih lihat lingkarannya bagaimana. Lingkar, mungkin. Iya, ini lingkaran ya teman-teman. Mana lagi bentuk lingkaran? Mana lagi bentuk lingkaran? Ya, ini. Coba kasih tunjuk. Lingkaran. Mana lagi bentuk lingkaran? Ya, ini jam ini berbentuk lingkaran ya. Wah, banyak kue nih di sini di meja. Coba kita sebutkan kue apa aja ya. Ini namanya kue cucur. Ini, oh ini kue lumpur. Kalau ini kue bika Ambon. Yang ini kue waffle. Ini kue sus segitiga. Ini kue risoles. Kalau ini di daun kue apa? Nagasari. Ini kue pacar Cina.
Ini kue lapis Bogor. Ini semuanya kue-kue dari Indonesia, kue tradisional ya, banyak sekali macamnya ya. Tapi kalau kita lihat ini bentuknya, permukaannya seperti bidang datar segitiga, bidang datar segi empat, bidang datar lingkaran. Coba Sania, kue mana ya yang bidang datar seperti bidang datar lingkaran? Kue mana aja ya Sania? Coba tunjuk. Ya, ini kue apa? Kue tadi kue lumpur. Mana lagi yang lingkaran? Iya, ini Bika Ambon seperti lingkaran permukaannya. Iya, kue cucur ini juga permukaannya lingkaran. Coba giliran Rehan, kue mana aja yang permukaannya seperti bentuk segi empat? Ini. Iya, ini. Iya, ini Nagasari, Centai Manis, dan Lapis Bogor. Sania, kalau yang bentuk segitiga yang mana kue yang seperti permukaannya bentuk segitiga ya? Ini. Iya, ini kue segitiga. Sus. Iya, ini kue waffle. Mana lagi? Iya, kue risoles ya. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, buatlah guntingan kertas, boleh dari kertas bekas kemasan atau koran bekas, dengan bentuk A. Lingkaran, B. Segi empat, C. Segitiga. Dicatat ya. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Halo adik-adik, kali ini kita akan mengenal nama dan bentuk bangun datar. Jadi di sini sudah ada 6 buah gambar bangun datar dan kita akan mencari tahu apa sih nama-nama dari bangun datar yang ada di sini. Kita mulai ya. Nah, kita mulai dari gambar yang ada di sini. Gambar yang berbentuk seperti bulan dan yang bulat di sini ini dinamakan lingkaran. Yang mana lingkaran ini merupakan suatu bulat yang utuh yang jika kita tarik garis, misalnya kita ambil satu titik di tengah lingkaran sini, panjang garis tengah titik dari sini dan di sini adalah sama. Atau garis tengah pada lingkaran itu sering juga dibilang diameter. Nah, tetapi bagaimana dengan bentuk yang seperti ini? Apakah ini juga disebut lingkaran? Nah, kalau seperti ini bukan lingkaran, melainkan ini disebut oval. Karena titik dari sini, jika kita tarik garis, maka jarak yang ada di sini akan lebih pendek dibandingkan jarak yang ada di sini. Jadi ini bukan merupakan lingkaran, melainkan oval. Oke, sekarang kita lanjutkan pada gambar bangun datar yang kedua. Di sini kita tahu bahwa bangun ini memiliki 1, 2, 3. Ada 3 sisi dan juga memiliki 3 titik sudut. Di sini ada 1, 2, 3. Karena bangun ini memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut, jadi ini disebut segitiga. Jadi setiap yang memiliki 3 sisi seperti ini pasti disebut segitiga ya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kira-kira ada berapa sisi ya dengan bangun-bangun yang ada di sini? Kita hitung dulu ya jumlah sisinya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 sisi. Bangun yang di sini juga memiliki 1, 2, 3, 4. 4 sisi juga. Dan yang di sini 1, 2, 3, 4. Memiliki 4 sisi dan yang terakhir di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, keempat bangun datar di sini memiliki 4 sisi. Oleh karena itu, kelompok bangun datar di sini dapat dikatakan juga bangun datar segi 4. Di mana jika dikatakan segi 4, artinya setiap bangun di sini memiliki 4 sisi. Nah, tetapi bangun-bangun yang ada di sini memiliki nama yang lebih spesifik lagi. Nah, adik-adik, sebelum melanjutkan untuk mengenal nama dari masing-masing persegi yang ada di sini, saya mau kasih tahu dulu bahwa yang namanya bangun segi 4 itu adalah semua bentuk bangun yang memiliki 4 sisi. Jadi, misalnya bentuknya seperti ini, 1, 2, 3, 4.
Nah, bangun seperti ini juga dikatakan bangun segi 4 karena dia memiliki 4 sisi. Di sini 1, 2, 3, dan 4. Selain 4 sisi, dia juga harus memiliki 4 sudut. Jadi begitu ya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan nama dari masing-masing bangun segi 4 yang ada di sini. Jika kita lihat pada setiap sudut bangun datar ini, di sini bisa saya gambarkan sebuah persegi kecil, di mana jika saya bisa menggambarkan persegi kecil seperti ini, artinya sudut pada bangun segi 4 di sini merupakan sudut siku-siku. Yang mana sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, jadi karena di sini setiap sudutnya merupakan sudut siku-siku, ini dikatakan bangun persegi panjang. Nah, untuk memastikan, coba kita lihat pada gambar yang ada di bawah sini. Kita tidak bisa menggambarkan sebuah persegi kecil di sudutnya, di sini, ataupun di sini. Jadi ini bukan merupakan persegi panjang. Atau juga dengan gambar yang ada di sini, kita juga tidak bisa menggambarkan gambar persegi kecil yang menandakan bahwa sudut yang ada di sini adalah sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Jadi gambar yang di sini juga bukan merupakan gambar persegi panjang. Oke, sekarang kita lanjutkan pada gambar yang kedua. Nah, gambar yang di sini apakah bisa kita gambarkan persegi yang kecil? Oke, kita lihat di sini. Wah, ternyata di sini bisa kita gambarkan sebuah persegi kecil yang artinya sudutnya merupakan sudut siku-siku. Di sini juga bisa kita gambarkan, di sini juga, dan di sini juga. Nah, adik-adik, karena di sini setiap sudutnya merupakan sudut siku-siku, artinya bangun ini juga dapat dikatakan sebuah persegi panjang. Tetapi, apa sebenarnya yang membedakan bangun ini dan bangun yang sebelumnya? Nah, di sini kita lihat bahwa setiap sisi pada persegi panjang yang telah kita bahas sebelumnya, panjang sisinya di sini berbeda. Hanya dua pasang sisi yang berhadapan yang memiliki panjang yang sama. Sedangkan pada bangun ini, semua sisi bisa kita lihat bahwa keempat sisi yang ada di sini memiliki panjang yang sama. Jadi nama yang tepat untuk bangun datar di sini adalah bangun persegi. Jadi gambar sebelumnya merupakan persegi panjang dan gambar yang ini merupakan persegi. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kita melihat bangun datar yang ada di sini? Nah, di sini kita lihat bahwa sisi yang ada di sini terlihat sama panjang dengan sisi yang di sini, dan juga sama panjang dengan sisi yang di sini, dan juga sisi yang di sini. Artinya keempat sisi yang ada di sini merupakan sama panjang. Tetapi adik-adik, di sini kita tidak bisa mengatakan bahwa ini merupakan sebuah persegi. Kenapa? Karena setiap sudut yang ada di sini bukanlah sudut siku-siku. Kita tidak bisa menggambarkan gambar persegi kecil pada setiap sudut di sini maupun di sini. Oleh karena itu, nama yang tepat untuk bangun datar ini adalah belah ketupat. Tapi tunggu dulu. Yang tadi kita membahas bahwa persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Apakah persegi dapat dikatakan sebagai belah ketupat juga? Ya, jadi di sini persegi dapat juga dikatakan sebagai persegi panjang, atau lebih tepatnya dapat dikelompokkan dalam persegi panjang dan juga dapat dikelompokkan dalam belah ketupat. Dan sekarang kita punya gambar terakhir. Nah, di gambar terakhir ini kita bisa lihat bahwa ada dua sisi yang saling sejajar, yaitu sisi yang ada di sini dan sisi yang ada di bawahnya sini. Nah, sisi yang ada di sini tidak akan pernah saling berpotongan. Oleh karena itu, bangun ini disebut dengan trapesium. Nah, selain sisi yang ada di atas dan di bawah sini yang saling sejajar, ada juga sisi yang lainnya. Nah, tetapi bedanya pada sisi yang di sini bukanlah sejajar, tetapi saling berpotongan. Nah, jadi ini merupakan bangun trapesium. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, jelaskan perbedaan antara lingkaran dan oval. Dicatat ya. Jelaskan perbedaan antara lingkaran dan oval.
Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Kamu juga bisa membuat kotak 10 sendiri dan bermain dengan angka. Selamat mencoba!